Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan laporan Satgas COVID-19 ke polisi yang ditujukan kepada Rumah Sakit Umi Bogor atas dugaan menghalangi tugas Satgas COVID-19 dan apakah ada kewajiban mutlak masyarakat wajib untuk melaporkan hasil swab tesnya? Kita akan bertanya kepada Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Dedi, ini Rizik Syihab menutupi hasil swab tes kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Jika dilihat dari aturannya sendiri, apakah sebetulnya secara tertulis ada kewajiban masyarakat melaporkan hasil swab tesnya kepada Satgas? Sebetulnya yang kami permasalahkan bukan hasil swab tesnya ya, tetapi proses yang dilakukan selama kemarin kita memantau Rumah Sakit Umi untuk melakukan langkah-langkah standar apabila ada indikasi individu yang terkait dengan sebuah klaster. Nah kebetulan karena sudah terblow up ya di media, kami melihat ada keharusan dari tim Satgas COVID Kota Bogor untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan pengambilan ya informasi dari Rumah Sakit Umi. Nah oleh karena itu kami tentu dalam konteks yang sekarang adalah bagaimana standar operating procedure yang ada di Rumah Sakit Umi ini dipenuhi dulu. Bahwa kemudian nanti ada hasil swab yang diperoleh, itu tentu ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur. Karena pada dasarnya nomor satu adalah bagaimana proses swab itu dilakukan dulu. Ya, jadi belum sampai ke hasil daripada analisis spesimen yang diambil. Sebetulnya belum sampai ke sana. Baik, ini kan berkembang sekali informasinya kemana-mana begitu ya. Dikatakan bahwa Rizik Syihab sendiri melakukan tes swab tes di Rumah Sakit Umi bukan dari pihak rumah sakit tapi dari pihak luar yang didatangkan langsung ke dalam rumah sakit. Dan pihak Rumah Sakit Umi mengatakan tidak tahu apa-apa terkait dengan swab tes ini yang dilakukan secara mandiri. Bagaimana tanggapan Anda? Kok bisa rumah sakit tidak tahu? Nah itulah yang kemudian menjadi perhatian kami. Setelah kami mendapatkan informasi adanya seseorang ya yang kemudian terkait dengan sebuah klaster, kemudian kami tentu punya kewajiban untuk mengambil data karena kami memerlukan sebuah informasi yang cukup terkait dengan siapa saja kontak erat dan kemudian juga bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh rumah sakit dalam konteks tadi mengambil keterangan sederhana saja dulu. Nah kemudian baru kita melangkah ke sebuah proses di mana swab tes ini tentu harus dilakukan oleh tim yang kredibel ya, tim yang memang terregister. Nah, termasuk juga pengambilan swab tes ini akan dikirim kemana. Nah, setelah itu tentu kalau memang dilakukan melalui sebuah langkah yang benar, hasil ke belakangnya juga tidak akan jadi masalah. Jadi yang kemudian menjadi polemik adalah tentang bagaimana apakah seseorang punya hak untuk menutup rahasia tentang status kesehatannya atau bukan, ini kami tidak sampai ke sana. Kami hanya bagaimana proses pengambilannya, kemudian juga siapa yang mengambil, apakah kemudian data-data ini, kemudian juga spesimen yang diambil ini diolah atau proses di sebuah laboratorium yang register, yang terdaftar. Nah, itu kita baru sampai sana. Tapi kemudian kan sudah terlalu menjadi konsumsi media yang besar ya, sehingga kemudian tadi yang Mbak sampaikan sudah kemana-mana ini. Baik, swab tes yang dilakukan secara diam-diam ini dikatakan melalui lembaga Mercy di Jakarta. Nah, apakah juga sudah ada upaya dari Satgas COVID-19 Bogor untuk melakukan penelusuran terkait hal ini? Jadi alhamdulillah kemarin hari Minggu ya tanggal 29 November kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Umi. Jadi sudah ada titik temu tentang bagaimana memperoleh informasi yang cukup terkait dengan proses yang mereka lakukan. Bahwa yang mengambil spesimen swab test ini adalah dari pihak Rumah Sakit Umi dibantu oleh Mercy, tentu harus disampaikan juga secara resmi dan tertulis ya. Sehingga
kami bisa memahami dan mengetahui apakah memang sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa ini penting? Karena semua data yang diambil dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 ini harus masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya All Record dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dari situ kita bisa memahami dan mengetahui berapa jumlah tambahan kasus baru. Itu bertahap ya, dari tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Kemudian tentu dari situ kita bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat. Bagaimana treatment terhadap pasien barangkali ya, kalau memang terdampak atau positif COVID. Kemudian bagaimana dengan lingkar dalam keluarga, bagaimana dengan kontak erat yang terjadi. Nah, ini kan langkah-langkah sebetulnya langkah-langkah sederhana saja. Tidak sampai seperti berita yang beredar seperti sekarang seolah-olah kami mengambil langkah yang di luar standar begitu kan, di luar tidak kontekstual gitu. Yang kami lakukan itu sebetulnya hal-hal yang sangat standar dan kontekstual saja. Tetapi kemudian karena sudah terlanjur ya berblow up ke media kemana-mana, jadi akhirnya menjadi konsumsi yang berbeda ya. Ya, hal-hal yang sangat standar sebetulnya siapapun yang menutupi hasil swab testnya juga akan diberlakukan dengan cara yang sama begitu ya. Nah, kemudian ini kan tadi Pak Deddy mengatakan sudah. Saya potong. Ya, silakan. Jadi gini, terkait dengan hasil, tidak pernah Satgas COVID-19 dimanapun di seluruh Indonesia mengumumkan status kesehatan orang lain. Jadi sebagian besar itu mereka mengumumkan sendiri, termasuk Pak Bima Arya ya, waktu itu terpapar COVID-19, beliau secara sukarela menyampaikan kepada publik. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, demikian juga para pejabat yang lain yang memang ada kaitan dengan COVID-19, mereka mengumumkan sendiri. Jadi kami tidak dalam kaitan apakah kami akan mengumumkan, tidak sama sekali. Kami hanya meminta kepada pihak rumah sakit untuk menyampaikan informasi dan ketentuan-ketentuan standar yang harus diambil, dan kami memberikan semacam asistensi kepada rumah sakit untuk apa saja yang harus diambil sehingga tadi prosedurnya benar dan kemudian hasilnya juga benar. Baik, cara dan prosedurnya benar. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah posisi dari Rizik Syihab ketika belum diketahui oleh Satgas COVID-19 hasil dari swab testnya, walaupun ini tidak akan di blow up ke publik gitu ya, hasilnya apapun dari swab test ini, kemudian kabur dari Rumah Sakit UMI dan dikatakan bahwa pihak rumah sakit sendiri tidak tahu bagaimana ini Pak, ketika Satgas COVID-19 belum tahu hasilnya, bagaimana ketika memang Rizik Syihab misalnya hasilnya ini membahayakan pihak orang lain jika terpapar begitu? Ya, asumsi kami tentu seseorang yang meninggalkan rumah sakit dalam kondisi yang sehat. Jadi kami berharap ya kepada semua pihak pun yang sudah meninggalkan rumah sakit tentu dalam kondisi sehat. Dan ini yang kami minta kepada rumah sakit. Jadi bagaimana rumah sakit melakukan prosedur standar lagi ya terkait dengan seseorang yang meninggalkan rumah sakit. Jadi tentu kami tidak langsung terkait dengan siapa pasiennya, nama orangnya dan lain sebagainya, tetapi kami meminta penjelasan kepada rumah sakit apakah prosedur tersebut ditempuh. Tadi yang seperti Mbak sampaikan bahwa apabila ternyata ada resiko besar, misalnya seseorang terpapar COVID tetapi kemudian belum ditangani rumah sakit secara benar, tentu kan bisa saja kemudian memaparkan kepada orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kita bersama untuk mencari solusi dan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh tentu oleh pemerintah adalah langkah kuratif kalau memang yang bersangkutan misalnya terkena COVID positif. Kemudian kalau misalnya negatif atau probable atau dan lain-lain, itu juga ada treatment tersendiri. Yang penting sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa standar operating procedure yang harus dilakukan oleh rumah sakit terkait dengan pandemi COVID-19 ini harus betul-betul dipatuhi. Karena kita sedang mengalami sebuah wabah yang luar biasa, dan ini juga bukan hanya di Indonesia tetapi global, dan harus ditangani dengan penuh kesadaran oleh semua pihak. Itu saja. Baik, Pak Deddy, Satgas COVID-19 Bogor juga sudah melaporkan Rumah Sakit UMI. Seperti apa perkembangannya? Dijawab nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Arahim. Pak Dedi, ini kita ketahui bahwa Satgas COVID-19 Kota Bogor sudah melaporkan Rumah Sakit Umi kepada pihak kepolisian. Lalu bagaimana update pelaporannya sampai dengan saat ini? Ya, kemarin sudah ada pertemuan ya dengan pihak Rumah Sakit Umi, dihadiri oleh Dirut Umi sendiri, kemudian dengan Pak Wali Kota Bogor bersama tim penegakan aturan dan hukum Satgas COVID Kota Bogor. Sudah ada beberapa titik kesepakatan ya. Yang pertama adalah ada kesepakatan tentang rumah sakit akan memperbaiki atau membenahi sistem komunikasi internal mereka sehingga tidak lagi terjadi miskomunikasi apabila ada kasus serupa. Kemudian juga terkait dengan hal yang sudah berlalu ini, tentu kami tetap meminta kepada pihak UMI untuk prosedur sehingga nanti kalau memang sudah ada laporan-laporan yang kami minta, kami akan pertimbangkan untuk mencabut laporan. Dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Wali Kota Bogor ya, Pak Bima Arya. Dan kita lihat perkembangannya 1-2 hari ini dan mudah-mudahan mereka bisa memenuhi dan kemudian itu semua sesuai dengan standar yang diperlukan dalam rangka kita penanggulangan COVID-19 di Indonesia ya. Terutama bagaimana mereka menginput data ke dalam sistem all record. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan tambahan apabila memang misalnya tadi hasil spesimen swab ini ternyata dilakukan oleh sebuah lembaga yang tidak terdaftar atau terregister ya, sehingga nanti malah menimbulkan permasalahan hukum yang lain lagi. Baik, jadi adanya kesepakatan ini sehingga nanti Satgas COVID-19 akan mencabut laporan di kepolisian begitu ya. Dengan catatan bahwa pihak Rumah Sakit Umi akan kooperatif untuk membuka semua datanya yang selama ini ditutupi. Baik, Pak Dedi, ini kan juga ada 3 perawat Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang dilakukan swab test ketika mereka ini yang merawat dari Rizik Syihab. Lalu bagaimana sejauh ini dengan hasil swab testnya? Apakah sudah keluar? Ya, kami ambil swab test ada bertahap ya, ada di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Total yang kami lakukan swab test ada 9 ditambah 3, jadi total ada 12. Ya, dan ini tentu memerlukan waktu untuk proses. Kita berharap sih dalam waktu 1-2 hari ke depan ini kita bisa mendapatkan hasil. Tetapi tentu ya dalam konteks ini berharap semua tidak ada yang terpapar COVID dan semua memang bisa paham bahwa situasi pandemi ini penanganannya agak berbeda. Kalau kata orang-orang ini like spesialis begitu ya. Dan tentu kita juga berharap semua sehat lah. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan untuk kita semua. Baik, Pak Dedi, ini kan juga sebetulnya Rizik Syihab merupakan satu dari yang menggelar acara di klaster Petamburan begitu ya. Tentu ini sudah dilakukan penelusuran bagaimana klaster Petamburan ini memiliki banyak sekali yang terpapar COVID-19. Apakah juga penelusuran ini sudah sampai ke Kota Bogor? Artinya bukan hanya Rizik Syihab saja yang ditanya hasil swab testnya begitu? Ya. Jadi kalau terkait dengan berbagai klaster, di sistem yang kami miliki ya, lintas batas wilayah ya, dari provinsi dan kota termasuk juga dari pusat, semua itu terinformasi. Mereka berasal dari klaster mana, kemudian apa treatment yang harus kami lakukan, kemudian tracingnya harus kemana saja, berapa lama yang harus kami trace waktunya. Nah, jadi memang seluruhnya ini kan saling berkaitan. Ada perjalanan orang Bogor ke Tebet ke Petamburan. Kemudian itu kita bisa record dari pertanyaan yang kami berikan kepada mereka yang punya gejala yang kemudian diperiksa atau diambil swab testnya atau spesimennya di dinas kesehatan atau di rumah sakit. Jadi semua itu terkait. Ya biar bagaimanapun juga kan Bogor dengan Jakarta ini satu area pandemi. Jadi apa yang terjadi di Jakarta itu juga akan terdampak ke Bogor. Apa yang terjadi di Bogor sedikit banyak juga terdampak di Jakarta. Jadi memang tidak bisa terlepas. Area pandemi ini luas sekali, meliputi Jabodetabek dan semua harus punya pemahaman yang sama bagaimana cara menurunkan tingkat potensi penularan COVID-19 ini secara dengan kesadaran tinggi dan punya keinginan yang sama untuk menyelesaikan.
Baik, Pak Denny, ini kan kejadian ini tentu menjadi pelajaran kita semua begitu ya, betapa pentingnya pihak yang terkait termasuk rumah sakit dan juga masyarakatnya sendiri harus kooperatif gitu untuk kita sama-sama bisa menekan angka penularan COVID-19 dan menghindari hal-hal tingkat penularan yang tinggi. Nah, bagaimana dengan adanya presiden buruk ini, himbauan kepada masyarakat untuk memahami hal ini agar di kemudian hari tidak kembali terulang? Rekor ya, tertinggi penularan COVID ini sedang terjadi. Jadi beberapa hari belakang ya naik terus di atas 5.000. Nah, untuk kota Bogor ya, sebuah kota dengan 6 kecamatan, hampir pertambahan COVID terkonfirmasi positifnya per hari itu 50. Mbak bisa bayangkan ya, rumah sakit di Bogor ini hanya ada 21 dengan sekitar 420-an bed yang untuk disediakan menangani COVID dari berbagai tingkatan. Jadi dari zona hijau, kuning, sampai merah. Nah, kalau pertambahan jumlah terkonfirmasi positifnya 50, kemudian menurut ahli epidemiologi di tahun depan itu 75, di mana mereka akan dibawa ke rumah sakit? Di Jakarta juga penuh. Nah, inilah upaya bersama kita untuk menekan. Jadi jangan ada lagi langkah-langkah yang diambil itu menimbulkan risiko bagi semua orang. Karena ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang luar biasa dan harus kita tangani dengan cukup baik. Baik, tegakkan protokol kesehatan, semua pihak harus kooperatif. Terima kasih Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Arahim, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.